الرحمن الرحيم. Ingin mencantumkan di dalam undangan pernikahan kelak satu ayat yang sangat agung. Allah Azza wa Jalla berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul azim. Ayat yang sangat agung. Surah Ar-Rum ayat yang ke-21. Wa min ayatihi, dan di antara tanda-tanda kebesarannya Allah Subhanahu wa taala. Tanda kebesaran Allah yang Dia letakkan di segenap ufuk. Tanda kebesaran Allah sebagaimana silih bergantinya malam dan siang. Tanda kebesaran Allah seperti penciptaan langit dan bumi. Tanda kebesaran Allah seperti beraraknya awan membawa hujan. Tanda kebesaran Allah seperti penciptaan kita dari nutfah, percikan yang ditumbuhkan Allah menjadi alaqah, bercak-bercak yang menempel, ditumbuhkan Allah lagi menjadi mudghah, gumpalan-gumpalan, ditumbuhkan oleh Allah di dalamnya idham, ada korda dorsalis, sumbu tengah tubuh yang tumbuh menjadi tulang belakang, kemudian meruas-ruaskan tulang-tulang yang lain, dibungkus oleh Allah dengan lahm, dengan serat-serat otot yang luar biasa menakjubkan. Tsumma ansha'nahu khalqan akhar, dijadikan kita makhluk yang sangat berbeda dari asal penciptaan kita. Tanda kebesaran yang semacam itu. Sampai penciptaan kita yang berbeda warna dan berbeda bahasa. Tabarakar Rahman, Indonesia ini, kalau saya cerita kepada masyayikh dari negeri-negeri Arab yang datang ke Indonesia, kasih tahu di Indonesia ini ada 17.000 pulau, ada 300 rumpun bahasa, ada lebih dari 250 suku. Mereka bilang itu bisa bersatu. Kok bisa ya? Hadza syai'un ajib, kata beliau, itu sesuatu yang menakjubkan sekali. Penciptaan yang luar biasa itu kesemuanya. Tanda kebesaran yang tidak kalah besar dari itu adalah an khalaqalakum min anfusikum azwaja, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan dari anfus kalian pasangan-pasangan hidup. Min anfusikum, kata Imam Fakhrul Razi dalam tafsirnya, min anfusikum yakni satu dari diri-diri kalian. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan bahwasanya Dia menciptakan pasangan untuk Adam dari bagian dirinya. Min anfusikum, dari diri-diri kalian. Allah mencipta Adam dan menjadikan bagi Adam pasangannya. Dan riwayat Imam Al-Bukhari, Rasulullah menyatakan dicipta oleh Allah dengan diambilkan dari rusuk kirinya. Mengilhami seorang penyair namanya Antara, mengatakan bukan dari tulang ubun dia dicipta, sebab dia memang akan terlena jika hanya disanjung dan dipuja. Bukan juga dari tulang kaki, sebab tidak layak menjadikan ia diinjak dan diperbudak. Tetapi dari rusuk kiri, dekat ke jantung hati untuk dicintai, dekat ke tangannya untuk dilindungi. Min anfusikum, dari diri-diri kalian, sebab wanita adalah belahan tidak terpisahkan dari laki-laki dengan satu kesadaran penuh. Jangan pernah wanita mencari laki-laki sempurna, dan jangan pernah laki-laki mencari wanita sempurna. Sebab mereka masing-masingnya memang tidak sempurna, dan mereka diciptakan untuk saling menyempurnakan satu sama lain. Min anfusikum, kesadaran itu bahwa kita berasal dari diri yang satu, sama di hadapan Allah, setara di dalam kedudukan di sisi Allah, diberi peluang yang sama untuk mencapai kemuliaan di sisi Allah, dan disyariatkan untuk saling dukung bahu-membahu di dalam ketaatan kepada Allah. Yang kedua, Al-Fakhrul Razi mengatakan min anfusikum, maknanya
dari jiwa-jiwa kalian. Karena hubungan suami istri seharusnya adalah hubungan jiwa, bukan cuma hubungan raga. Khalil Gibran pernah menyatakan, jangan kau kira cinta datang dari keakraban yang lama dan pendekatan yang tekun. Tidak. Cinta adalah anak dari kecocokan jiwa. Dan selama kecocokan jiwa itu tiada, cinta takkan pernah lahir dalam hitungan tahun atau bahkan milenia. Ikhwan dan akhwat yang disayang Allah Subhanahu wa taala. Maka hubungan itu adalah hubungan jiwa, sehingga ada prasyarat penting yang ditekankan para ulama di dalam kesekufuan. Apa itu kesekufuan? Kesetaraan, kesecocokan antara laki-laki dan perempuan yang akan menikah. Kenapa yang dimutlakkan para ulama adalah sekufu dalam agama? Konsep sekufu itu di dalam fikih dibuat untuk kenyamanan. Karena kadang-kadang sesuatu yang terlalu jomplang mengganggu kenyamanan. Maka ada anjuran sekufu dalam berbagai hal. Soal harta misalnya, anak triliuner, miliarder sudah nggak keren sekarang. Triliuner menikah dengan seorang yang apa ya, uangnya mungkin di angka jutawan gitu. Jadi jutawan itu sekarang di Indonesia nggak kaya. Jutawan menikahnya dengan triliuner. Mungkin tidak nyaman bagi sebagian. Oleh karena itu syariat fikih memberikan keleluasaan. Kalau memang itu mengganggu, silahkan cari yang sekufu. Tetapi kalau itu tidak mengganggu, artinya bagi masing-masing ada kesiapan menghadapi perbedaan di antara keduanya, jalan terus saja. Yang dikhawatirkan syariat hanya kalau nanti terjadi cekcok, masalah, salah satu ngungkit-ngungkit soal itu. Seperti misalnya sang istri lebih kaya, bilang ke suaminya, olah mas, kamu kalau nggak tak pelihara jadi suami, udah di kolong jembatan mas. Yang ngeri kan begitu. Kalau misalnya pada suatu kondisi sangat marahnya sang istri menjadikan dia emosi jadi seperti itu hati laki-laki mana yang tidak hancur dibegitukan. Jadi yang dicegah syariat adalah hal semacam ini. Tetapi kalau siap, punya komitmen untuk menjaga, saling menghormati misalnya, tidak ada masalah. Nikah misalnya, sang istri S3, lulusan Jerman lagi. Sang suami juga lulusan Jerman, jejer kauman, SD. Suaminya SD, istrinya pendidikan setara doktoral. Kalau nyaman, kuat, mampu menyesuaikan, tidak ada persoalan. Yang problem kalau tidak siap. Tapi kalau istrinya siap misalnya, Masya Allah mas, saya pendidikan mah apa artinya mas, S3 tidak ada apa-apanya, kalah sama Samsung sudah S6 gitu. Terus saya begitu gitu ya. Jadi asal kemudian ada antisipasinya. Sang suami yang lulusan SD tapi kemudian mau belajar, sang istri kemudian juga mau menyesuaikan diri, bicaranya tidak pakai istilah yang muluk-muluk kalau kepada suaminya. Dek sebentar dek, dari 12 kata dalam satu kalimatmu 9 aku nggak paham dek. Misalnya begitu kan. Asal kemudian sekufu itu sangat fleksibel di dalam hal-hal selain agama. Tetapi dalam soal agama sangat, fikih sangat memberikan penekanan. Kufu dalam agama adalah kesekufuan yang dituntut oleh syariat. Maka aneh ada orang ngomong, beda agama tidak ada masalah. Tapi dia mempermasalahkan kalau pendidikan beda. Dia mempermasalahkan kalau paras jauh. Yang satu kayak putri Indonesia. Putri Indonesia kan banyak ya. Yang satu suaminya kayak habis ketabrak 7 kendaraan sekaligus itu misalnya. Begitu dipermasalahkan. Pendidikan dipermasalahkan. Ini tidak adil. Karena yang dituntut fikih justru dalam soal-soal yang kaitannya dengan agama. Sebab apa? Al-arwahu junudum mujannadah. Ruh-ruh itu seperti pasukan yang ada dalam kesatuan-kesatuan. Kalau mereka saling mengenal, maka mereka itu mudah untuk sepakat.
Kalau mereka tidak saling mengenal, maka mereka gampang untuk berselisih. Pasukan itu kenal satu sama lain pakai apa? Pakai sandi, pakai kode. Kalaupun tidak bertemu, hatta terhalang bukit, dua pasukan, tapi kalau kodenya nyambung, maka mereka sepakat. Contoh, disepakati jumlah tembakan sama dengan 5. Sini nembak 3 kali, dor dor dor. Sana balas, dor dor. Benar jumlahnya 5. Cek lagi, kita nembak 4 kali, dor 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 dor. Dor 4 ya. Terus yang sebelah sana cuma balas sekali, dor. Oh benar, temen itu. Ini belum ketemu saja sudah sepakat. Kenapa? Sandinya nyambung. Kita ini kadang-kadang ketemu orang gitu ya di tempat umum, kenalan belum, ngerti nama apalagi, tapi ketemu gitu. Karena al-arwahu junudun mujannadah, saling senyum. Kemudian salah satu mengucap salam, bahkan kadang salamnya rebutan duluan siapa gitu. Barang kemudian salam, masya Allah, ahlan wa sahlan. Terus pergi, padahal nggak kenalan juga. Ditanya tadi siapa, nggak ngerti. Itu al-arwahu junudun mujannadah. Kita dengan pasangan kita seharusnya juga begitu. Jadi bagaimana kemudian kita sudah sepakat hatta sebelum kenal. Orang sekarang bikin bid'ah namanya ta'aruf. Bid'ah dalam tanda kutip, inovasi. Kenapa? Karena zaman kita tauris, pewarisan nilai, nggak kayak zaman sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dulu mau nikah sama Aisyah, nggak usah kenalan sama Aisyah. Kenapa? Kenal saja sama bapaknya. Aisyah itu persis Abu Bakar As-Siddiq, fotokopian dalam bentuk perempuan. Gitu saja. Kenapa? Tauris nilai dari bapak kepada anak sangat kuat. Mau nikah sama Hafsah binti Umar, nggak usah kenal Hafsah, kenal Umar saja. Hafsah itu mirip Umar pada zaman itu. Sekarang kan antum bukan cuma anak bapak antum kan, antum hasil persyarikatan gitu. Ya anak bapak secara biologis, tapi secara sosial budaya lebih banyak bergaulnya, dipengaruhi oleh teman-teman kita, di sekolah kita, guru-guru kita, bahkan televisi dan sinetron kesukaan kita. Yang lebih membentuk kita itu daripada orang tua. Makanya sekarang ada ikhtiar namanya ta'aruf. Kayak kok istilahnya jadi gak pacaran tapi ta'aruf. Ta'arufnya sebelum nikah. Bagi saya ta'aruf itu seumur hidup. Yang namanya suami dan istri Anda itu kelak sangat dinamis. Sebagaimana manusia umumnya sangat dinamis. Dia punya al-imanu yazidu wa yanqus, imannya naik, imannya turun, imannya bertambah, imannya berkurang. Ritme dinamika itu akan terus terjadi. Maka nggak bisa kita ngeklaim saya sudah kenal dia. Dari mana kenal dia? Nggak bisa. Sesudah itu dia berubah, dia berdinamika terus menerus tanpa henti. Ngajinya ke ustadz ganti aja kadang-kadang sudah jadi beda. Oh dia dulu ngajinya sama-sama, gini orangnya. Begitu ngaji sama-sama, oh agak beda dikit. Orang itu dinamis sekali. Jadi kita tidak bisa kecuali ta'aruf itu seumur hidup. Jadi min anfusikum, hubungan sejiwa. Maka yang terpenting bagi kita itu kalau sudah sejiwa. Sejiwa itu tadi al-arwahu junudun mujannadah, ruh itu seperti pasukan. Kalau pasukan kenal satu sama lain dengan kode, dengan sandi, kita sandinya apa? Ruh saling kenal itu iman kepada Allah. Sehingga dengan begitu rumus jodoh itu tidak eksak. Rumus jodoh itu tidak tunggal. Rumus jodoh itu macam-macam. Ada dua aliran sungai besar menyatu, itu namanya kesamaan. Kita kadang-kadang ketemu ada orang suami istri mirip semua halnya. Pantes ya mereka itu jodoh, orang mirip dalam segala halnya. Kita kan mengatakan begitu komentarnya. Tapi kita juga ketemu ada orang panas ketemu dingin untuk menghasilkan hangat di tengah-tengah, mencari keseimbangan. Kita kadang-kadang heran, kok bisa ya jadi suami istri? Beda banget padahal, laki-lakinya begini, perempuannya begini. Tapi kenapa bisa jadi suami istri? Karena mereka menyeimbangkan diri, menemukan sesuatu yang menyeimbangkan mereka. Ada juga tanah yang gembur, ketemu hujan yang lebat, menumbuhkan bebijian, menjadi tanaman yang berbuah manis. Ada juga yang begitu, saling melengkapi. Kata orang Jawa, tumbuh oleh tutup. Beda, tapi saling melengkapi. Rasulullah Muhammad orang dermawan, Ibunda Khadijah orang kaya. Orang kaya ketemu orang dermawan, dermawannya makin menjadi-jadi. Amal saleh menjadi tumpah ruah penuh kebaikan. Ini
Ada rumusnya masing-masingnya, kesemuanya. Yang sama adalah rumus jodoh itu kalau kemudian sama-sama hati mereka tunduk kepada Allah, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mengabdikan hidup ini untuk Allah. Agama itu cara memandang hidup, cara memandang mati, cara memandang hidup sesudah mati, cara memandang pencipta hidup dan mati, cara memandang pasangan, lingkungan, dan kesemua makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kesamaan dalam soal itu, kesejiwaan adalah jaminan kebaikan bagi pernikahan. Yang ketiga, min anfusikum, artinya nafas. Orang menikah itu, kalau karena Allah, seharusnya dia menjadi seperti nafas. Nafas itu terhirup masuk ke dalam rongga dada kita, membawa oksigen, dititipkan ke dalam darah lewat alveoli. Untuk apa? Memberi daya hidup kepada setiap sel tubuh kita. Orang yang menikah karena Allah, sedemikian pula hendaknya dia menjadi daya hidup bagi lingkungannya, menjadi daya hidup bagi seluruh orang-orang yang ada di sekitarnya. Itu pernikahan. Oleh sebab itu, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Di antara tanda kebesarannya Allah Subhanahu wa ta'ala, dia ciptakan sebuah tanda besar berupa kita yang berpasang-pasangan ini. Dan berpasangannya kita di dalam syariat Allah dihargai begitu tinggi. Tadi syariat pertama itu pernikahan. Kok bisa? Iya, Adam dan Hawa di surga itu menikah dulu. Belum ada utang piutang, belum ada jual beli, belum ada akad-akad muamalah yang lain, tapi sudah menikah. Jadi dia syariat pertama. Kemudian dalam maqasidus syariah yang dirumuskan Imam Syatibi, bagian ketiga disebut sebagai hifdzun nasl, menjaga kelangsungan jenis manusia, keturunannya, kuantitas maupun kualitasnya. Maka nikah menjadi syariat yang paling pokok di dalam menjaga kemaslahatan berupa hifdzun nasl ini. Demikian Rasulullah menjadikan dia sebagai ukuran bagian dari umatnya. An-nikahu min sunnati, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu bagian dari sunnahku. Siapa yang membenci, roghibaan itu menghindarkan, suka dari pernikahan, maka dia bukan golonganku. Rekan-rekan yang disayang Allah Subhanahu wa ta'ala, yang berikutnya, nikah ini disebut oleh Allah kemudian sebagai mitsaqan ghalidha. Kata mitsaqan ghalidha, frasa ini hanya muncul 3 kali dalam Quran. Satu, untuk menggambarkan perjanjian antara Allah dengan para Rasul ulul azmi, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad alaihi wassalatu wassalam, yang dengan perjanjian itu Allah meminta mereka bersumpah untuk menjalankan risalah, mengemban risalah, apapun yang terjadi, meskipun harus mempertaruhkan nyawa mereka, tetap teguh sabat membawa risalah itu, apapun risikonya. Yang kedua disebut mitsaqan ghalidha, perjanjian antara Allah dengan Bani Israel, sampai Allah mengangkat gunung Tursina di atas kepala mereka. Yang diangkat bukan mushaf, yang diangkat gunung Tursina, macam-macam blak, kan begitu. Saking beratnya perjanjian itu. Yang ketiga, mitsaqan ghalidha itu istilah untuk pernikahan. Maka jangan main-main dengan soal ini. Dia setara dengan perjanjian Allah dengan para Rasul ulul azmi, dia setara dengan perjanjian Allah dengan Bani Israel, sampai Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat gunung Tursina di atas kepala mereka. Sangat berat.